Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all students. So today we'll continue for our material chapter 3 about report presentations. This is for 12 grades of vocational schools with me, Mr. Bagus Ismail. Okay guys, so we'll continue. And before we are continue the material, so you have to prepare the LKS. So you can open it page 33, chapter 3, report presentation. Okay, guys. Um, Before we are going to write the presentation slides, sebelum kita masuk ke bagaimana cara penggunaan membuat slide presentasi, alangkah baiknya kita juga harus tahu bagaimana cara pengefektivitasan menulis atau effective writing. Kita harus secara jelas, konsisten, dan langsung dalam pembuatan presentation slide-nya. Jadi tidak boleh nanti kayak penyusunan semacam bentuk teks ya. Jadi simple, jelas, dan tidak boleh ke arah mana-mana. Jadi harus jelas apa tujuan dari presentasi tersebut. Dan berikutnya thoughts are complete. Jadi yang disampaikan itu harus secara lengkap. Jadi jangan sampai nanti muncul pemikiran-pemikiran lain sehingga nanti presentasi tersebut tidak jelas arahnya. Okay. And then attention given to details such as grammar and spelling. Jadi dalam pemberian detail, kita harus jelas secara grammar dan spellingnya. Kenapa? Karena presentation tersebut tidak akan jelas apa itu maksud grammar, biar mungkin para siswa juga ada beberapa yang mungkin belum paham tentang grammar. Grammar itu adalah susunan tata bahasa, sehingga tata bahasa tersebut mudah dipahami. Sedangkan spelling itu pengejaan, jadi ejaannya harus jelas. Seperti R, U, itu harus jelas U begitu. Jadi jangan sampai nanti penekanannya nggak jelas sehingga penyampaian yang di dalam presentation tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Okay. Flow or touch. Okay. Jadi apa pemikiran-pemikiran yang ini yang untuk penulisan itu akan arahnya sesuaikan saja. Karena itu kan sebutnya sebagai bahan diskusi ya. Kadang apa yang dipresentasikan itu alurnya akan mengikuti apa yang akan jadi audiens dengarkan, seperti tanya jawab dan lain-lain. Jadi ikutin aja apa yang menjadi presentasi tersebut. Jadi akan banyak muncul-muncul nanti bahasan yang menjadi pelengkap untuk presentasi kita. Jadi ikuti saja untuk hasil presentasinya sesuai dengan diskusi. Jangan sampai nanti tidak mengikuti arah dari apa yang akan kita sampaikan. Okay guys, we'll continue the next slide. Kita ikutin next slide, kita masuk. Oke, secara quantitative presenting report, jadi kita harus menyiapkan semacam bentuk proposal ya, atau proposalnya dalam bentuk teks. Jadi kita buatkan dulu sebelum masuk ke bagian membuat slide. Jadi kita buat beberapa lembar untuk apa yang mau kita bahas, dari mulai backgrounds. Jadi backgrounds itu maksudnya adalah sebagai title and introductions. Jadi nanti kita akan masuk nih, backgroundnya apa sih yang mau kita bahas. Jadi judul dan yang melatar belakangi judul kita tersebut, sehingga kita laporkan dalam bentuk presentations. Nah, nanti setelah kita dapat judul dan introductions, kita juga ada research problems. Jadi kita harus buat outline. Outline itu apa? Outline itu bagian-bagian yang akan kita mau bahas. Jadi kita harus research dulu dari judul tersebut, apa saja yang menjadi masalah sehingga kita bisa bahas dalam bentuk laporan. Oke. Anda sudah tentu pernah dengar ya menggunakan 5W. Oke guys, itu 5W itu ada what, who, where, when, why ya.
Jadi ada 5 yang kita nanti bisa menjadikan dasar untuk outline-nya. Sedangkan untuk prosedurnya itu sebagai body atau badan dari si yang akan kita bahas dalam bentuk slide-nya nanti. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. And the main points-nya supporting datanya. Ya, jadi datanya harus jelas. Kita bagian-bagian apa yang mau kita jelaskan dan harus ada datanya ya. Oke, dasar dari apa yang mau kita bahas. Conclusion sendiri adalah sebuah kesimpulan. Oke guys, next. Oke, so sekarang kita masuk ke title introductions ya, atau kita harus masuk ke objektifnya apa. Oke, kita akan jelaskan. Nah, kita akan menjelaskan research problem its context. Jadi kita ada permasalahan penelitian yang kita mau bahas sebagai laporannya. Nah, yang pertama adalah jelaskan hal-hal yang penting dengan berhubungan dengan masalah. Kenapa itu penting gitu ya. Jadi harus dijelaskan dalam judul dan perkenalannya. Jadi jangan sampai nanti kita nggak jelaskan sehingga kita apa yang mau kita bahas rancu ya. Application of the experiment or theory. Jadi kalau misalkan nanti pengaplikasiannya itu dalam laporan ada semacam dasar, kita boleh masukkan di sana, mungkin dalam bentuk contoh atau teori dan lain-lain. Nah, terus kita jelaskan juga apa tujuan dari for study, dari apa yang mungkin masuk ke dalam bentuk presentasi tersebut. Selanjutnya motivation, kita berikan motivasi sehubungan dengan judul kita. Next. The procedures. Jadi di prosedur ini, nah teman-teman nanti kan arahnya mau ke arah mana ya? Nah, tentukan. Nah, ini ada beberapa, ini masuk ke grammar juga sebenarnya. Yang pertama adalah bentukan past tense atau passive voice. Nah, ya. Jadi jangan menggunakan we, I, or you. Ya. And then describe the experimental procedure and data collection. Jadi jelaskan tentang apa data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk apapun itu. Nanti akan ada contohnya di sini. Itu datanya harus dijelaskan dengan jelas ya. Tapi jangan terlalu konteks banget begitu. Jadi bahasanya harus benar-benar bahasa yang memang teman-teman tahu. Jadi dengan bahasa sesederhana mungkin. Included the schematic and diagram. Nah, jadi nanti ada diagramnya semacam itu atau skematiknya. Itu bisa cari sesuai dengan data yang mau dikumpulkan. Tapi nggak harus sih sebenarnya kalau memang report tersebut tidak berbentuk data. And then write in complete sentence. Ya, tulis dalam bentuk kalimat yang lengkap. Jadi jangan sampai nanti kalimatnya tidak lengkap. Maksudnya seperti apa, Pak? So, maksudnya seperti ini. Ada contohnya, the tank was filled with 5 liters of water. Jadi, the tank was filled. Jadi ada subjek, ada kata kerja, ada objek. Jadi jangan sampai nanti seperti di bawah, not, jangan. Fill tanks with 5 liters of water. Jadi jangan cuma kata kerja langsung ke objek. Jadi harus jelas dengan kalimatnya. Jangan menggunakan incomplete sentence dan present tense ya. Next. Nah, ini contohnya yang tadi saya jelaskan. Bagaimana cara membuat datanya? Jadi, ini adalah bentuk data menggunakan diagram ya. Ini datanya seperti ini. Kalau memang reportnya adalah bentuk seperti ini. Ini contoh aja buat teman-teman. Jadi, bagaimana cara pelaporannya? Sesuaikan dengan data yang teman-teman mau laporkan atau report. Nah, masuk ke bagian akhir. Itu ada discussion. Di discussion ini nanti sebelum conclusion kita mengizinkan para audiens ya untuk bertanya atau berdiskusi sehingga kita tahu bagaimana cara mempelajari sebuah penelitian, terus kekuatan dan kelemahan dari apa yang kita pelajari, terus apa yang kita dapatkan sehingga kita dapat beberapa rekomendasi apa yang menjadi hal-hal yang pembeda sehingga kita nanti mendapatkan beberapa kesempatan untuk pengalaman yang lebih baik lagi. Sehingga itu masuk ke conclusion. Next, conclusion itu apa? Tadi adalah kesimpulan ya.
Nah, masuk ke bagian inti. Tadi kan di bagaimana cara teman-teman membuatkan slide ya. Oke, jadi itu slide-nya seperti itu cara membuat dan bagaimana cara oral presentation-nya. Oral presentation atau bagaimana cara kita berbicara di publik ya. Pertama, kita harus tahu greetings atau ucapan salam. Di ucapan salam ini berbagai macam cara ya. Yang pertama adalah bisa menggunakan kalau di pagi hari berarti good morning, pagi, siang, sore, good afternoon, kalau di malam harinya good evening. Oke, ini beberapa contoh saja bisa ambil dari sampel yang lain. Seperti contoh, good morning ladies and gentlemen. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Nah, ini salah satu contoh formal ya. And then good afternoon everybody itu juga sama ya. And then good evening my teacher, friends and audience. Thank you very much for giving me this opportunity. Nah, jadi nanti rekan-rekan teman-teman semua untuk penggunaan greet atau greeting itu kalau bisa di akhir sebelum setelah greetingnya ada penggunaan terima kasih atas kesempatan yang diberikan seperti contoh yang terakhir ini. Jadi diberikan semua contohnya. Oke guys. Oke. Next di part berikutnya. Setelah tadi greeting, kita juga akan membuka laporan yang kita mau laporkan dalam presentasi. So, you can open your presentation as, jadi Anda bisa membuka presentasi tersebut sebagai berikut. I would like to start by, saya ingin memulai by, nah by-nya ini tentang apa judulnya? Jadi by, titik-titik, judulnya itu dimasukkan di situ. Nah, contoh berikutnya, today, I would like to present our presentations about the report of, itu juga sama, judulnya di akhir, jadi dimasukkan. First of all, nah semua salah satu pertama dari semua, nah itu masukkan judulnya apa, gitu ya. Oke, guys, begitu contohnya untuk membuka laporan sebelum masuk ke slide-slide yang diisi. Jadi kalau yang tadi di opening itu adalah bagaimana cara membuka sebelum masuk ke yang mau dibahas. Oke. Nah, masuk ke bagian inti dari yang mau kita bahas. Oke. Jadi ini akan lebih menjadi penjelas atau kekuatan-kekuatan poin-poin yang mau dijelaskan. Jadi bagaimana cara membukanya? So, yang pertama adalah let's consider this is more detail about. Jadi nanti pas buka presentation, ini bisa dibuka di awal. Jadi kita akan lebih menjelaskan tentang apa misalkan. Let's we talk about, mari kita bahas tentang apa. Jadi itu diisi sesuai dengan judul. Misalkan kalau di sini kan analyzing a point. Oh sorry, ini salah ketik ya. Analyzing a point and giving recommendations. Ini harusnya analyzing ya. Oke. So, jadi ini judulnya, masukkan di situ. Let's consider this is more detail about analyzing a point and giving recommendation. Jadi bisa seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu pastikan ada beberapa contoh ya yang mau kita berikan. Nah, bisa ngomongnya seperti apa? Nah, as an illustration, contohnya apa? Jelaskan. Atau look at the samples. Nah, sampelnya apa contohnya? Jadi dijelaskan. Oke. Atau seperti ini, it is an example. Jadi contohnya apa? Sesuaikan dengan apa yang mau dilaporkan. Seperti ini juga sama. I like to give you some examples. Kalau contohnya lebih dari satu. Oke guys. Nah, ini inti yang paling penting sebenarnya dari presentasi Anda. Yang pertama adalah dealing with, yang pertama adalah we give you chance to ask about our presentation. Jadi ini tanya jawab sebenarnya ya. Jadi teman-teman nanti kalau dealing the discussions, berarti adalah tanya jawab untuk bisa mereka mulai mendiskusikan ya. Oke. Kita akan berikan kesempatan untuk bertanya untuk dalam presentasi kami. Nah, atau mari kita mulai berdiskusi. Atau yang terakhir, we have come to nice part of presentation. Kita sudah masuk ke bagian yang penting atau bagian yang menyenangkan dari presentasi ini atau yang menarik, yaitu tanya jawab. Nah, jadi ini sebagai opening untuk memulai diskusi ya. Conclusion. Nah, di conclusion setelah diskusi tadi kita masuk ke conclusion. Conclusionnya apa setelah ending dari report tersebut? Oke, kita bukanya dengan cara let me tell you about the conclusion of this report. Oke. Izinkan saya
memberitahu Anda tentang kesimpulan dari laporan ini, atau finally this is the conclusion of the report. Pada akhir inti akhirnya ini adalah sebuah konklusi dari laporan ini. Jadi disampaikan dengan jelas dan jangan terlalu bertele-tele. Ini saran saya. Oke. Nah, jadi tips dari beberapa materi yang tadi sudah saya bahas, ini tipsnya yang pertama. Semua anggota ya need not present but all must attend ya. Tuh, dengerin baik-baik nih. Ini yang sering banyak orang salah kaprah atau salah paham. Semua anggota tidak harus mempresentasikan presentasi kalau dalam sebuah kelompok atau grup ya. Tapi semua harus turut hadir sebagai penguat dari presentasi. Jadi but all must attend. Jadi harus ada jadi pas presentasi dia tidak harus menjelaskan materi, tapi saat nanti kayak mungkin tanya jawab dan lain-lain itu harus menjadi penguat karena itu adalah kekuatan dari presentasi. Nah, use other strengths where necessary. Jadi boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak ada di presentasi sehingga itu menguat buat presentasi tersebut. Jadi nggak harus mencari materi yang ada di presentasi karena itu kan cuma perantara dari bahan materi. Jadi intinya boleh ngambil dari materi di luar presentasi untuk menjadi penguat ya. Oke. Nah, harus saling mendukung antara members tim Anda. Jadi mendukung dari beberapa yang lain dan juga kita bisa mendukung tim lain yang memberikan masukan atau diskusi. Jadi kita positive thinking aja dengan beberapa hal yang memang jadi masukan untuk kita dalam presentasi. Nah, ini 8 menit atau kurang ya. Jadi presentasi itu harus 8 menit atau kurang. Tidak boleh lebih dari 8 menit. Itu yang bagus. Apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama adalah perkenalkan diri Anda dan tim Anda. Ya, ingat fokus pada project presentation. Yang kedua, nah, tolong buatkanlah outline ya yang digunakan sehingga bisa diteliti sebelumnya sebelum dipresentasikan. Jadi jangan sampai buat presentasi tanpa outline karena nanti bingung mau dibahas apa sih outline. Outline itu yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu bagan. Jadi jangan sampai tidak jelas. Oke. Nah, tandai boleh pakai stabilo, boleh pakai penanda. Jadi menjadikan highlight untuk yang mau dibahas sehingga nanti bisa kita summarize, bisa kita simpulkan prosesnya sehingga kita juga bisa mencari beberapa bahan-bahan untuk penelitian tersebut. Oke. Nah, berikutnya rehearse before the presentation. Nah, jadi teman-teman semua harus paham betul tentang presentasi yang akan dibahas. Ya, jangan sampai nanti semacam kayak presentasi tapi tidak siap begitu. Jadi rehearse itu apa Pak? Rehearse itu practice atau latihan sebelumnya. Oke. Nah, ini dia yang penting. Jadi jangan sampai minder ya. Be professional but do have fun. Nah, oke. Jadi jadilah yang profesional seprofesional mungkin untuk presentasi, tapi tetap harus menikmati apa yang menjadi presentasi kalian ya. Oke. Jangan lakukan ini dalam presentasi. Yang pertama, menutupi. Jadi slide itu terlalu banyak sehingga bagian-bagian yang pentingnya malah tertutup dengan gambar-gambar yang mau kita menjadi mungkin mau dianimasikan atau apa. Jadi tertutup jadinya, tidak transparan ya. Terus don't be distracted yourself or to the speakers ya. So jadi jangan sampai nanti gini loh, penghalang jadi apa yang mau kita sampaikan atau mengganggu ya. Jadi banyak beberapa diantaranya kalau misalnya pas presentasi entah itu mau ikut membahas presentasi yang dibahas. Jadi jangan sampai nanti tidak tertata urutannya. Seperti itu maksud saya. Oke. Nah, jadi harus benar-benar perhatian dengan apa yang menjadi pembicara sampaikan, gitu ya maksudnya. Jadi saat berjalan presentasi, ya tolong diperhatikan gitu loh intinya. Jangan sampai nanti yang satu ngobrol dengan yang lain, akhirnya presentasinya tidak disampaikan dengan baik. Oke. Nah, don't stop the person because the script or technology isn't working. Jadi gini, banyak kejadian yang di luar perkiraan. Jadi
tiba-tiba nih PPT atau PowerPoint-nya tidak berjalan. Akhirnya kita diam, stop, jadi nggak ada penjelasan sama sekali. Nah, kalau bisa, jangan berhenti. Jadi, boleh nanti disiapkan skripnya agar presentasi itu berjalan walaupun slide-nya tidak berjalan atau si skripnya tidak ada, kitanya nggak siap. Nah, harus siap. Jadi, jangan sampai berhenti cuma gara-gara masalah hal-hal sepele seperti ini ya. Jadi presentasi tetap berjalan walaupun teknologinya tidak ada. Oke. Nah, yang pertama, can we use, ini beberapa poin-poin penting ya, yang kadang menjadi questions juga buat kalian. Can we use PowerPoint technology to make the presentation? Ini pertanyaan yang paling awal. Bisakah kita menggunakan PowerPoint, teknologi PowerPoint dalam presentasi yang terhubung dalam komputer ya? Oke. Nah, are all groups members required to present? Apakah semua anggota di grup Anda itu bisa mempresentasikan? Nah, yang terakhir, okay. Will the instructor need a copy of our presentation in addition to the report? Okay. Apakah instructor membutuhkan salinan dari presentasi kita? Tentu iya. Jadi yang pertama, kita harus punya kemampuan PowerPoint technology. Itu yang pertama, itu yes. Yang kedua, apakah semua anggota harus berpresentasi? Harus punya kemampuan itu? Ya, harus punya kemampuan itu. Walaupun tidak semua mempresentasikan, gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian akhir. Silakan buka LKS Anda, buka halaman 35, task 3. Silakan coba membuat outline. Itu adalah outline ya. Silakan buat outline-nya dengan baik. Dan selanjutnya, buatlah PPT ya sebelum hari Selasa minggu depan untuk mengumpulkan nilai praktis. Jadi nanti kita akan praktis ya. Nah, PPT ini satu PPT itu untuk 4 orang, 4 members, untuk 4 anggota ya. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik. Good luck to you. Boleh ditanyakan apapun yang kiranya sifatnya itu mungkin membantu kalian. Oke, good luck guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.